Baik Bapak Ibu, mungkin kita tunggu dulu ya sampai pukul 1.30. Baik, Cik. Kita mulai ya Bapak Ibu, terima kasih untuk yang sudah hadir tepat waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA LTIGM, Bapak Haji Hadi Wijaya SPD, yang kami hormati Ibu-Ibu Wakil Kepala SMA LTIGM, Bapak Ibu Wali Kelas dan Guru SMA LTIGM, beserta orang tua siswa SMA LTIGM dari kelas 10, 11, dan 12. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat, rahmat dan karunia-Nya jua hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, bertatap layar walaupun hanya online, tapi insya Allah kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kegiatan pada siang hari ini kita ada pertemuan dengan orang tua siswa, seluruh siswa SMA LTIGM, terkait nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA LTIGM. Adapun susunan acara, yang pertama itu pembukaan, yang kedua arahan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga itu ada tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk memulai kegiatan ini dengan harapan semoga kegiatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, arahan dari Bapak Kepala SMA LTIGM dalam hal ini langsung disampaikan oleh Bapak Haji Hadi Wijaya SPD kepada Pak Hadi, disilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu-Ibu Waka, Wakil Kepala Sekolah SMALT IGM Palembang, yang kami hormati dan juga kami banggakan Bapak Ibu, orang tua siswa, kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12 SMA LTI IGM Palembang. Marilah senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan. Pada kesempatan siang hari ini, kami mohon izin kepada Bapak dan Ibu, memang agak dadakan mengundang pertemuan melalui Zoom, mengingat pentingnya informasi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah, walaupun melalui Zoom, mudah-mudahan tidak mengurangi makna untuk bagaimana kami bisa bertatap, kalau tadi disebut bertatap layar, ya, bertatap muka melalui media Zoom, yang mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pertemuan pada siang hari ini. Selawat dan salam juga mudah-mudahan tidak pernah lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan Rasulullah SAW, dengan bersalawat mudah-mudahan menjadi syafaat kita di yaumil akhir kelak dan berjumpa dengan beliau hingga ke surga Allah SWT. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini mengapa kami mengundang Bapak dan Ibu? Yang pertama, izinkan kami menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar di SMALT IGM yang sudah kita tetapkan 100% untuk bertatap muka. Alhamdulillah sebetulnya sudah berjalan lancar tanpa ada kendala di sana sini. Nah, pada kondisi hari ini kami perlu menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa sebagaimana di awal kegiatan belajar mengajar tatap muka 100% tentu tidak terlepas daripada himbauan pemerintah provinsi, dalam hal ini juga Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, untuk bagaimana memberikan arahan serta petunjuk teknis pelaksanaan untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka terbatas maupun 100%. Kita memutuskan kemarin untuk menentukan bahwa SMALT IGM sudah bersiap melaksanakan kegiatan tatap muka 100% dengan melihat kondisi yang ada, infrastruktur yang ada, syarat-syarat yang ada, serta hal-hal lain yang sudah kita siapkan sebagaimana petunjuk teknis yang diberikan oleh pemerintah setempat dalam hal ini untuk berlangsungnya kegiatan tatap muka. Nah, beberapa hari ini Bapak dan Ibu, khususnya hari ini, ada kondisi di mana hari Senin 2 hari yang lalu, ya hari Senin 3 hari yang lalu ya. Jadi memang ada kondisi di mana barangkali Bapak dan Ibu ada putra-putrinya yang terlapor kepada kami pimpinan melalui wali kelas berizin untuk tidak hadir ke sekolah dikarenakan sakit. Nah, karena dikarenakan sakit ini bukan satu hal yang disengaja, kebetulan saja yang berizin ini cukup banyak. Jadi cukup banyak, ada beberapa anak yang sudah izin kepada wali kelas, lalu karena izinnya banyak, dengan kondisi berizin ini ada yang demam, ada yang batuk, ada juga yang pilek, maka membuat kami berpikir untuk menyelidiki, katakanlah mendalami lebih jauh, kira-kira kenapa anak-anak ini dalam waktu bersamaan izin tidak masuk ke sekolah. Maka dari itu Bapak dan Ibu, kami mengumpulkan informasi melalui Bapak Ibu wali kelas, ditambah bantuan dengan Bapak Ibu guru ya terhadap anak-anak yang tadinya sudah berizin. Nah, pada kondisi hari ini Bapak dan Ibu, memang kemarin didapati bahwa dari anak-anak ini ada beberapa anak yang ternyata terkonfirmasi terpapar COVID-19.
Jadi dalam hal ini sampai dengan kemarin ada 2 anak, lalu kami berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh guru dan karyawan. Pada hari ini kami tracking ya kemana saja mereka, dari mana saja dan lain-lain. Pada akhirnya mendapat kesimpulan beberapa anak juga ada yang memiliki gejala yang sama. Nah, setelah kami telusuri, ternyata total dari anak kita yang terpapar ini ada 4 orang, Bapak Ibu. Jadi ada 4 anak dari 261 siswa yang ada di sekolah ini terpapar COVID-19. Terhitung kemarin ya, karena sejak Senin itu banyak yang bergejala demam, sehingga kami melakukan tindakan untuk mencari tahu, mencari informasi dan lain-lain. Ya termasuk ada juga orang tua yang aktif menginformasikan kepada kita tentang kondisi anaknya. 2 orang kemarin ya kebetulan kita tahu dan ketemu langsung. Ternyata ketika ketemu langsung mereka dinyatakan positif ya. Lalu kita kabarkan kepada yang lain termasuk kepada kedua orang tuanya. Nah, dalam kondisi ini Bapak dan Ibu mengingat kondisi yang ada, pilihan kita ini nanti tidak akan ada lagi kegiatan pembelajaran jarak jauh. Sehingga dengan adanya kondisi ini kami juga memutuskan dengan berat hati harus menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa dengan adanya 4 anak yang terpapar COVID tersebut, maka sepekan ini untuk kegiatan belajar tatap muka sementara kami alihkan kepada pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam hal ini juga Bapak dan Ibu, kami juga meminta bantuan, berharap kepada Bapak dan Ibu untuk juga nantinya bila perlu hari ini, sehingga besok hasilnya juga bisa disampaikan kepada wali kelas, untuk melakukan swab antigen kepada anak-anak Bapak dan Ibu. Dalam hal ini kenapa kami minta supaya kita juga dapat melihat bahwa anak-anak yang lain ada yang bergejala, ada yang tidak. Ini dirasa cukup aman untuk nantinya kita bisa melanjutkan pembelajaran tatap muka. Karena pilihan dari pemerintah tidak ada lain selain tatap muka terbatas atau tatap muka 100%. Nah, maka karena kedua pilihan inilah kami berharap meminta bantuan kepada Bapak dan Ibu, kondisi seperti ini bahwa hari ini bisa diajak anak-anak untuk melakukan swab, antigen, kemudian besok bisa diserahkan kepada wali kelas, lalu untuk memastikan kembali, terhitung Senin kita menjadikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Sehingga 1 pekan ke depan kita sementara kembali dulu online. Nanti tanggal 14 hari Senin juga kita baru kembali lagi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Namun Bapak dan Ibu, untuk memastikan kondisi anak-anak dalam kondisi baik, begitupun kami guru, maka kami berharap bahwa bisa dilaksanakan kembali swab ulang kepada anak-anak sebelum nanti tanggal 14 bisa bertemu tatap muka kembali. Jadi kalau dalam kondisi ini ada 2 kali swab supaya kita pertama men-tracking anak-anak yang ada di rumah karena sudah ada 4 siswa yang terpapar. Kita berharap tidak ada lagi yang lain ya yang ikut terpapar selain 4 anak ini. Lalu nanti memastikan untuk KBM bisa berjalan kembali tanggal 14 Februari dalam waktu sepekan ini sebelum 14 Februari tersebut bisa membawa kembali hasil swab yang terbaru untuk memastikan bahwa anak dari Bapak dan Ibu sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar kembali. Nah, ini hal-hal penting yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini.
Sejauh ini Bapak dan Ibu, kita belum bisa memastikan dari mana asal muasal yang terpapar. Jadi kalau beberapa informasi yang kita dapatkan, ada yang dari bimbel, sehingga dari bimbel ini beberapa yang kita telusuri, dari bimbel lah asal muasalnya. Ada juga dari beberapa rekan mereka karena pergi keluar kota dan lain-lain. Nah, jadi kita dalam kondisi ini Bapak dan Ibu tidak bisa menebak apakah berasal dari siswa yang mana, dari mana, dan seterusnya. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi kondisi yang ada ke depan bisa dilaksanakan secara baik dan kondusif untuk kegiatan tatap muka. Nanti Wakakurikulum akan memberikan arahan yang lebih detail karena pilihannya hanya 2 Bapak dan Ibu, kembali ke sistem shifting bergantian atau kita tetap lanjutkan 100% pelaksanaannya dengan syarat apa yang tadi kita sampaikan ini bisa kita lakukan bersama. Nah, mungkin ini Bapak dan Ibu hal penting yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu dalam kondisi ini, berarti bahwa kondisi kita saat ini bukanlah kondisi yang sedang aman-aman saja dari virus ini. Sehingga keberadaan Ananda baik di rumah, nanti keleluasaan mereka untuk keluar rumah, untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, ini tetap harus kita lakukan. Demi menjaga keamanan, kenyamanan, serta yang paling penting adalah kesehatan kita semua. Baik Ananda maupun Bapak Ibu selaku orang tua, begitupun juga kami sebagai guru yang ada di sekolah ini. Nah, barangkali demikian Bapak dan Ibu yang perlu untuk saya sampaikan. Selanjutnya nanti terkait dengan hal teknis akan ditambahkan juga oleh Miss Muntas. Pada Miss Muntas kami silakan. Baik, terima kasih kepada Sir Hadi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan guru yang tengah hadir pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Sir Hadi. Baik, saya akan mencoba menambahkan ya Bapak dan Ibu, orang tua wali siswa, yang sudah disampaikan Sir Hadi tadi sudah sangat detail, cuma ada beberapa yang menjadi penekanan ya Bapak Ibu, bahwa memang benar sesuai dengan SKB 4 Menteri bahwa tidak ada lagi pembelajaran jarak jauh PJJ. Ya, yang ada adalah PTMT atau PTM. PTMT itu yang separuh-separuh, ada yang di rumah, ada yang di sekolah, sedangkan yang PTM itu berarti semuanya datang ke sekolah. Nah, kalaupun Bapak Ibu kemarin infonya anak-anak dirumahkan belajarnya PJJ, ini karena kondisi khusus, karena kami ingin mengambil jeda supaya bisa melakukan tracing terhadap persebaran virus yang sudah ada di SMLT IGM, terutama kepada siswa. Maka kami rasa dalam waktu 2 hari ini dan sepekan ke depan, Bapak Ibu kami punya waktu untuk bisa mensterilkan kembali keadaan Bapak Ibu ya, yang terpapar bisa pulih, kemudian yang tidak terpapar juga bisa menjaga diri. Nah, maka itu seperti yang disampaikan Sir Hadi, mohon bantuan kepada Bapak Ibu. Ada yang sudah swab ya. Sebenarnya yang disampaikan tadi bahwa Senin kemarin banyak yang demam. Ada yang satu kelas itu separuh demam, itu yang menimbulkan kecurigaan bagi kami. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang diinfokan oleh wali kelas untuk melakukan swab yang sakit ya. Walaupun hanya beberapa yang swab, yang selebihnya belum swab, tapi memang belum masuk Bapak Ibu ya, karena kami tidak mengizinkan siswa masuk sebelum ada swab. Nah, dari yang sudah swab itu, itulah yang muncul terkonfirmasi positif. Sampai hari ini baru masuk datanya Sir Hadi nambah 1 jadi 5 orang. 5 orang dan didominasi oleh kelas 12 ya. Satunya dari kelas 10. Nah, Bapak Ibu yang perlu dipahamkan adalah mungkin di awal ya Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya kita tidak mencari kesalahan siapa-siapa karena ketika terpapar itu bisa dari siapa saja ya, namun kita coba mencari solusi ya. Nah, anak-anak ini setelah kami rapat tadi pagi dengan Dewan Guru, ternyata kontaknya kemana-mana ya. Misalkan yang hari ini terpapar, ternyata kemarin masuk dalam keadaan sehat walafiat. Dan dia ketemu guru, dia ketemu siswa, yang lainnya. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, untuk pencegahan preventif,
kami sangat mengharapkan bahkan meminta ya untuk anak-anak melakukan swab besok dan hasilnya diserahkan ke kami untuk bisa tahu gimana kira-kira pemetaan yang ada ya untuk siswa di SMLT IGM. Dan rasanya Bapak Ibu ini juga penting untuk Bapak Ibu sekeluarga untuk menjaga diri di keluarga, karena kalau anak Bapak Ibu ternyata ya tertular atau terkonfirmasi, maka ada pencegahan dari setiap kita baik di sekolah maupun di rumah untuk bisa tidak mengakibatkan penyebaran ini lebih luas lagi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Dan kalau misalkan kami tahu di awal siapa saja yang terkonfirmasi, ya karena mereka ini saling terkait mengait apa namanya? Kadang-kadang nggak cuma di sekolah Bapak Ibu, di luar seperti yang disampaikan Serhadi tadi, mereka ada yang satu bimbel gitu kan ya. Kemudian mungkin juga nongkrong-nongkrong bareng di luar, namanya anak SMA udah dewasa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi hal itu yang kita khawatirkan, bisa jadi tidak di sekolah tapi di luar ada kegiatan bersama, kemudian terjadi kontak erat, dan itu yang harus kita antisipasi. Maka dengan sangat mungkin nanti dengan bantuan wali kelas, selepas ini kami berikan redaksi ulang kepada Bapak Ibu agar melakukan swab. Yang sudah swab sudah ya, yang belum karena yang memberikan hasil hanya mungkin 5 sampai 10, 15 ya, 5-nya yang positif, sisanya negatif. Nah, yang belum mohon disusulkan supaya nanti kita bisa melakukan pemetaan terhadap siswa, mana yang memang harus dikontrol dan mana yang harus dijaga supaya tidak terkonfirmasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi belajar online-nya walaupun nggak ada PJJ tapi karena darurat dalam rangka untuk mensterilkan tadi ya, mungkin ada sekitar 7 hari ya belajar di rumah dulu. Nah, masuk kembali insya Allah Bapak Ibu ya tanggal 14 Januari. Apakah PTMT, Februari ya, apakah PTMT atau PTM itu nanti kita lihat kondisinya. Sebenarnya tahapannya adalah PJJ, kemudian PTMT, baru PTM. Belajar dari rumah full, separuh-separuh, kemudian baru belajar di sekolah 100%. Nah, nanti tanggal 14 apakah langsung PTM atau PTMT akan kami infokan tergantung dari situasi dan kondisi yang kami dapatkan berdasarkan analisa sepekan ini. Dan untuk memastikan semuanya kembali aman, swab ulang sebelum tanggal 14 untuk bisa menjamin bahwa semua siswa sehat, baik guru dan juga siswanya. Nah, itu Bapak Ibu ya yang ingin saya sampaikan lebih detail. Nah, namun Bapak Ibu ada beberapa hal penekanan yang ingin kami berikan kepada Bapak Ibu orang tua, karena kalau siswa rasanya kami udah tiap hari bertemu dengan anak-anak baik secara virtual ataupun secara langsung, sudah sering kali disampaikan untuk menjaga jarak, untuk tidak berpergian ke tempat-tempat yang tidak penting, tidak nongkrong, tidak berkerumun, ya, tidak berkumpul dengan teman-teman. Nah, ini sudah sering kami sampaikan, maka hari ini kami juga mengajak Bapak Ibu untuk aktif membersamai anak-anak sehingga mereka terjaga ya dalam situasi yang seperti ini. Kenapa Bapak Ibu? Seperti tadi ketika rapat ya, ternyata setelah didata si A kelas ini demam. Setelah ditanya gimana nih di kelas, oh ternyata Miss memang susah diajak pakai masker. Harus sering kali diingatkan. Seperti itu ya. Nah, itu kondisi di lapangan yang kami dapati Bapak Ibu ya. Walaupun kami tidak pernah bosan-bosan mengingatkan anak-anak untuk bisa pakai masker, setidaknya ini pelajaran bagi kita semua, tidak hanya siswa tapi bagi kami juga, bagi orang tua juga. Ternyata ketika terjadi hal-hal seperti ini maka akan berdampak luas ya. Makanya sangat penting sekali bagi kita siapapun itu untuk menjaga diri ya sehingga bisa berlangsung baik ya. Karena hampir 2 tahun ini Bapak Ibu sekolah IGM itu aman ya, tidak ada timbul klaster dan harapannya juga tidak saat ini walaupun kami belum dapat data lengkap, tapi ya itu tadi kita tetap belajar dari pengalaman hari ini bahwa memang menjaga diri itu sangat penting. Mungkin lelah ya, semua orang lelah dengan kondisi pandemi. Ketika sudah dinyatakan kita level 2, zona kuning, boleh PTM 100%, maka timbul
kebahagiaan, euforia ya, kemudian agak sedikit lalai. Nah, ini menjadi pembelajaran kita bersama bahwa pandemi belum selesai, artinya kita bisa kembali lagi ke titik nol walaupun sudah banyak lagi pencapaian yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, maka dari itu mohon bantuan Bapak Ibu selama masa jeda ini, pastikan anak Bapak Ibu di rumah, baik sehat ataupun tidak sehat, baik yang terkonfirmasi ataupun tidak, mohon bantuannya untuk mantap-mantap di rumah, agar nanti kita bisa merasakan kembali, ya, bagaimana nikmatnya belajar bertatap muka dengan Bapak Ibu guru. Ya, karena kami sangat senang sekali rasanya ketika kemarin diputuskan 100% ya Bapak Ibu ya. Beda suasananya, harus ngajar dengan siswa di rumah separuh-separuh dengan datang semua. Itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ada rasa kecewa ketika harus kembali seperti ini, tapi tidak masalah ya, kita hadapi saja. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan menjadikan semuanya pembelajaran bagi kita semua ya Bapak Ibu. Jadi mohon bantuan agar memastikan anak tetap di rumah, tidak pergi keluyuran, dan menciptakan anak-anak punya budaya yang taat aturan mengenai prokes dan lain sebagainya. Kepada Bapak Ibu orang tua, mohon sangat diharapkan peran aktifnya untuk tidak mengajak anak-anak kita keluar kota, ya, karena ya itu ya, kalau dalam perjalanan itu resikonya terpapar itu sangat besar ya. Apalagi di masa-masa sekarang ini katanya agak akan naik lagi. Entah variannya apakah Omikron atau masih yang dulu yang kurang paham, karena harus dites ulang ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu, ini berdasarkan evaluasi di lapangan. Kami sudah sering kali menyampaikan itu berdasarkan SKB 4 Menteri bahwa tidak ada kantin ya, tidak ada boleh jualan, kemudian sekolah itu dalam rangka menghindari kerumunan Bapak Ibu ya. Dan kemudian istirahat atau waktu istirahat jedanya itu hanya 1 kali dengan waktu yang terbatas. Itu yang mengakibatkan kami minta Bapak Ibu membawa bekal anak-anaknya dari rumah. Namun kayaknya anak SMA itu beda sama anak SD. Kalau SD itu rajin, bawa bekal, minum semuanya bawa dari rumah. Tapi yang kami dapati adalah anak-anak SMA ini ada yang tidak bawa bekal dari rumah, sehingga lapar, haus, itu kisruh jadinya ya. Akibatnya dia kadang-kadang berbagi makanan sama teman-temannya gitu. Itu yang mengakibatkan berkerumun dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Dan kami sudah mencoba ya mengingatkan anak-anak, ayo bawa makan dari rumah dan lain sebagainya. Itu alasannya seperti itu ya, untuk bisa menghindari kerumunan. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan, mohon maaf kalau misalkan kurang berkenan, tapi inilah yang ingin kami beritahukan kepada Bapak Ibu semua, bahwa mohon bantuan sekali lagi, kembali lagi Bapak Ibu adalah pahlawan nomor satunya Bapak Ibu ya dibandingkan kami. Karena peran kami itu sangat berkurang di masa pandemi, justru peran terbesar itu adalah di orang tua untuk kesuksesan anak-anak kita di masa pandemi. Jadi pahlawan nomor satunya bukan guru nih, orang tua justru ya. Memastikan bagaimana anak-anak kita yang waktunya lebih banyak di luar untuk bisa tertib, berbudaya, ya, kemudian berdamai dengan kondisi saat ini, ikhlas menerima bahwa kita masih harus taat dengan prokes ya untuk mencegah COVID-19. Dan mudah-mudahan ya untuk semuanya, setidaknya kejadian ini bisa menjadi pembelajaran kita semua, dan berharap agar semua cepat selesai dan kita bisa kembali lagi bertatap muka di tanggal 14, asalkan semuanya patuh dengan prokes. Itu barangkali tambahannya, kalau ada yang mau ditambahkan lagi? Ada? Nggak ada, cukup barangkali untuk sementara Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau tanya nanti silakan ke Miss Betty dulu, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Hadi dan juga Miss Muntas ya, yang sudah menyampaikan arahan dan juga evaluasi belajar kita selama PTM di SMA LT IGM. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita masuk ke agenda tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, kami buka untuk termin pertama ini 3 pertanyaan. Kepada Bapak Ibu, kami silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Bisa dengan raise hand
atau juga melalui kolom chat. Baik, itu ada yang resen? Enggak. Baik, Bapak Ibu, silahkan raise hand bagi yang ingin bertanya secara langsung atau boleh melalui kolom chat. Kita lihat. Oke, di kolom chat tidak ada. Yang mau bertanya secara langsung, oke, Ibu Nyayu Suzan. Ya, kami persilahkan Ibu untuk silakan di-unmute. Assalamualaikum kepada semua. Sebelumnya saya cuma ingin memberikan masukan aja sih, bukan bertanya ya. Apakah bisa, maksud saya apakah akan ada pemberitahuan nama dari lima siswa yang tadi katanya terpapar, sehingga bukan untuk tujuan apa-apa ya, tujuannya cuma ingin supaya kita lebih tahu penularannya kemana-mana gitu nah Mbak. Itu Bu maksudnya. Apa mungkin ketemu sama anak kita gitu kan. Jadi kita bisa ngambil antisipasi gitu nah. Apakah nama-namanya akan diumumkan atau gimana, atau bisa di chat pribadi ke masing-masing wali siswa gitu, Pak Hadi? Ya, baik, itu terima kasih Bu Nyayu Suzan. Selanjutnya ini ada di kolom chat pertanyaan yang kedua ya. Assalamualaikum Miss, berarti anak-anak dites 2 kali ya. Esok hari dan menjelang PTM tanggal 14 ya. Itu silakan Miss Muntas atau Serhadi yang ingin menjawab. Ya, silakan Miss Muntas. Baik, ini tanpa maksud apa-apa Bapak Ibu ya, ini permintaan dari orang tua siswa. Sebenarnya gini Bapak Ibu, kunci dari kita menghadapi pandemi ini adalah keterbukaan, ya, keterbukaan dan saling memahami. Saya pernah terpapar Bapak Ibu COVID-19 dan varian Delta yang luar biasa, satu keluarga ya, tapi walaupun dengan tingkat depresi yang luar biasa, tapi mencoba untuk tetap membuka diri karena ini adalah masalah bersama ya, dan maka apapun yang terjadi kita hadapi bersama. Itu barangkali Bapak Ibu ya mungkin kita luruskan dulu ya, kalaupun ada yang meminta nama-nama maka kita sikapi dengan bijak saja bahwa tanpa bermaksud apa-apa, hanya ingin untuk mencari solusi bersama. Baik Bapak Ibu, mohon dikoreksi ya nanti kalau ada yang salah namanya ya, karena khawatir. Yang pertama itu kelasnya 12 IPA 4 ya, atas nama Dandi, kemudian Raihan, dan Raihan Dandi itu 12 IPA 4, kemudian Fadil ya itu 12 IPA 2, kemudian Ratu Romadona itu 12 IPA 1, dan selanjutnya Elena Buse itu 10 IPS 1. Nah itu namanya yang sudah kami dapatkan sejauh ini Bapak Ibu ya. Walaupun ada juga yang kami catat namanya tapi belum swab. Karena itu tadi kami sudah melakukan tracing ya Bapak Ibu ya, sudah melakukan tracing, si ini ketemu ini ketemu ini, ketemu ini, dan yang ini enggak masuk sakit juga. Nah, maka dari itu Bapak Ibu kalau mau ditelusuri secara manual akan lama ya, akan habis waktu kami mencari data. Maka solusi terbaik itu adalah swab semua. Ya, swab semua sehingga itu adalah selesai urusannya kalau swab semuanya. Jadi kami tidak harus menghabiskan waktu men-tracing orang gitu ya, men-tracing orang. Jadi akan lebih aman ketika semuanya swab. Nah, ini saya sudah dapat laporan dari beberapa wali kelas tanpa diminta mereka swab ya, karena merasa kontak swab sehingga sudah ada beberapa nama yang masuk dan hasilnya negatif Bapak Ibu, walaupun pernah kontak erat dengan anak-anak itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu,
lakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini ya. Yang belum melakukan swab ditunggu besok ya, diserahkan ke wali kelas untuk bisa kita rekap dan kita bisa tahu nanti ke depannya seperti apa. Nah, selanjutnya yang swab 2 kali, iya betul ya. Jadi nanti akan jadi hari ini kami ketemu kepada Bapak Ibu biar jelas aja. Biar jelas, kemudian nanti Bapak Ibu punya kesempatan untuk bertanya ya dan kami menjawab. Namun nanti akan kami rekap Bapak Ibu ya. Akan kami rekap hasil pertemuannya dan akan diberikan redaksinya kepada Bapak Ibu sehingga nanti Bapak Ibu nggak lupa ya apa yang harus dilakukan. Dan betul swabnya 2 kali. Hari yang besok ya, yang besok terakhir itu adalah untuk tracing, untuk tahu pemetaannya seperti apa, sedangkan yang nanti itu untuk memastikan bahwa semua sehat. Sebelum kita benar-benar memulai pembelajaran secara tatap muka, baik itu terbatas ataupun full. Itu barangkali, terima kasih. Ada tambahan, Miss? Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya tidak bisa open kamera karena saya lagi di tempat kerja. Saya Tuti Apolina, saya wali murid dari wali siswa dari Nur Adila Ambarwati. Terima kasih atas penjelasan yang udah sangat jelas, Miss. Menurut saya solusi yang Miss sampaikan itu sangat benar. Kita tidak perlu mencari jalur siapa penyebab, kemana jalurnya, yang penting adalah 100% swab seluruh siswa. Itu pasti kita juga harus tahu anak kita terpapar atau tidak. Yang kedua ini usul saja, Miss, kalau bisa setelah 14 Februari kita swab ulang, itu jangan langsung PTM 100%. Karena berdasar pengalaman yang kita alami sekarang sudah terlihat. Kalau kita menyuruh anak-anak untuk tidak berkerumun itu sudah sangat tidak mungkin ya, apalagi anak remaja yang mereka baru bertemu teman dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya ini usul kalau boleh diterima sekolah, nanti kita jangan langsung 100%, separuh-separuh dulu. Seperti pengalaman yang lalu, kalau separuh kan tidak ada case, tidak ada saya terdengar case yang terpapar COVID kan. Itu aja Miss Muntas, masukan dari saya. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin nanti ditambahkan Serhadia. Ya, Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Ibu Nur Adila, orang tua dari Nur Adila. Ya, insya Allah kami akan memperlakukan bahwa swab untuk seluruh siswa tanpa terkecuali. Dan untuk nanti apakah PTMT atau PTM itu yang belum kami bisa janjikan karena harus melihat dulu satu pekan evaluasi ini ya, apakah bisa bertahap seperti kemarin atau langsung. Yang pasti Bapak Ibu insya Allah ya kami akan yang terbaik yang memang harus dilakukan. Terima kasih masukannya Ibu Tuti, mudah-mudahan bisa nanti kami terapkan. Baik. Baik, ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan. Apakah cukup jelas? Cukup jelas, Miss. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Mungkin Ibu Nyayu sudah mewakili ya dari orang tua siswa yang lain bahwa insya Allah dari penjelasan tadi sudah cukup jelas. Tinggal sekarang kita action bagaimana kita mencari solusi ya agar semua ini bisa kita selesaikan dengan cara yang terbaik. Baik, alhamdulillah untuk kegiatan kita pada siang hari ini kita sudah berada di penghujung agenda yaitu penutupan. Sebelum penutupan kembali saya ingatkan bahwa ya insya Allah semua akan berakhir ya dengan akhir yang terbaik. Insya Allah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Artinya kesempatan yang sudah diberikan untuk kita PTM 100% itu harus tetap kita jaga prokes dan lain sebagainya agar kita bisa kembali merasakan bagaimana belajar, bertemu, dan juga berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sekolah maupun guru-guru juga. Namun ternyata tidak bisa kita lanjutkan hanya karena beberapa hal ya yang mungkin terjadi. Baik, Ibu dan Bapak, kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin live ya, Miss. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak menyebutkan dan kelas berapa, mana yang pasti, semua yang kontak sama dia